Sebelum acara dimulai, mohon dipastikan kembali untuk nama harus sesuai dengan format agar nanti ketika berinteraksi kita mudah. Seperti itu. Nama underscore instansi. Baik, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari Bapak Ibu kita panjatkan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam acara pelatihan taktis konversi hasil penelitian ya menjadi sebuah buku. Seperti itu. Acara ini diadakan oleh Unisma Press yang bekerja sama dengan ayonulis.id yang dilaksanakan hari ini 17 Oktober 2022. Semoga makna dan tujuan dari acara ini tetap dapat tersalurkan secara maksimal meskipun disampaikan secara virtual nih Bapak Ibu. Nah, sebelum acara dimulai, agar acara pelatihan taktis kali ini diberikan kelancaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Perkenalkan, saya Firda yang akan memandu acara diskusi kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Hari ini kita telah bersama dengan pemateri yaitu Bapak Dr. Hayat, SAP MSI, Certified International Qualitative Research. Beliau akan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian. Pak Hayat merupakan Direktur Unisma Press dan seorang penulis dan editor bersertifikat BNSP yang telah menulis 56 buku serta seorang asesor penerbitan, Bapak Ibu. Nah, topik diskusi yang diadakan oleh Unisma Press bekerja sama dengan ayonulis.id pagi ini dirasa cukup menarik karena memang benar adanya. Jika dirasa perlu Bapak dan Ibu yang mungkin telah melakukan banyak penelitian di berbagai bidang, namun masih belum terlalu memahami terkait taktis dalam mengkonversi hasil penelitian tersebut menjadi sebuah buku referensi, dan apa-apa saja sih manfaat yang akan diterima ketika sudah dikonversikan nantinya. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat menyimak materi hingga selesai dengan tata tertib dan yang akan kami bacakan ulang sebenarnya sudah kami bagikan di grup. Yang pertama, nama sudah diharapkan sudah sesuai. Lalu peserta tidak diperkenankan menyela atau memotong presentasi dari pemateri, karena nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab dan diskusi sendiri. Lalu harap mematikan mikrofon, tapi dari host sudah kami turn off semua. Dan diharapkan nanti juga untuk presensi bisa diisikan ketika di pertengahan sampai di akhir acara, nanti akan kami share linknya, seperti itu. Dipastikan juga untuk yang belum subscribe di channel YouTube Kang Hayat, untuk dipastikan subscribe terlebih dahulu. Dan nanti untuk presensinya wajib ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk Pak Hayat. Agar dapat menyampaikan materinya, Bapak Ibu diperkenankan untuk menyimak. Terima kasih Bu Firda, Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu tetap semangat dan terus produktif. Walaupun kita ketemu di online, semoga tidak mengurangi materi atau berbagi share pengalaman yang nanti insya Allah kita lebih banyak diskusi Bapak Ibu, karena memang bicara tentang konversi hasil penelitian ini masih sangat banyak sekali dari Bapak Ibu yang kemudian masih bingung juga. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom dan yang ada di
live streaming channel YouTube. Semoga diskusi kita nanti bisa memberikan pemahaman baru, atau paling tidak Bapak Ibu, saya berharap semua bisa membuat buku dari konversi hasil penelitian. Karena sebenarnya sangat mudah sekali kalau kita tahu trik dan tipsnya bagaimana cara mengonversi hasil penelitian ini menjadi buku. Oke Bapak Ibu, saya kebetulan dikasih waktu sekitar 1 jam untuk berbagi pengalaman tentang konversi hasil penelitian menjadi buku referensi ini. Semoga nanti waktunya cukup, izin saya share screen, G. Bapak Ibu yang berbahagia, saya alhamdulillah sudah beberapa kali melakukan kegiatan konversi hasil penelitian menjadi buku ini, termasuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu di berbagai perguruan tinggi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memunculkan ide untuk bisa saya berbagi dengan Bapak Ibu secara virtual, yang mana ini semoga bisa menjadi bekal kita semua, terutama bagi Bapak Ibu dosen ya, yang memang memiliki banyak hasil-hasil penelitian yang masih belum dikonversi ke dalam buku, atau Bapak Ibu yang banyak melakukan penelitian tetapi tidak tahu caranya bagaimana mengonversi hasil penelitian itu menjadi buku. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin memulai dari hal-hal seperti ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua, termasuk bagi diri saya. Karena sebuah karya itu Bapak Ibu insya Allah akan menjadi monumen kehidupan bagi penulisnya. Kenapa? Karena memang karya itu melampaui penulisnya Bapak Ibu. Mungkin umur kita tidak seberapa, tapi karya kita, jika karya itu memiliki kemanfaatan yang luar biasa, maka insya Allah bisa bertahan dan bisa abadi. Apalagi hari ini zamannya zaman digital, yang kemudian bisa menyimpan banyak karya-karya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya secara pribadi mengajak kita semua untuk bisa terus produktif melahirkan karya-karya yang memberikan dampak kebaikan dan kemanfaatan bagi para generasi kita nantinya. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan mungkin lebih banyak dilupakan, tetapi apa yang kita tulis insya Allah lebih banyak diingat. Karena kalau lupa bisa dibuka kembali, bisa dibaca kembali, bisa dipahami kembali, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, menulis itu sesungguhnya memiliki peran atau kontribusi yang sangat produktif bagi kita sebagai seorang dosen, minimal untuk memberikan ruang belajar mandiri kepada mahasiswa, kepada kolega. Insya Allah keberadaan dari buku itu akan jauh lebih memiliki manfaat yang luas. Bapak Ibu, bagaimana caranya sebenarnya kita memahami konsep dalam konversi itu? Sebenarnya kalau bahasa konversi itu kan mengubah dari laporan penelitian yang sudah dilakukan itu kemudian diubah menjadi buku. Ada 4 prinsip yang mungkin sebelum saya nanti masuk ke praktik cara mengkonversinya, yang harus dipahami sebelum melakukan konversi hasil penelitian menjadi buku. Yang pertama adalah tidak semua hasil penelitian secara keseluruhan itu diubah semuanya atau dimasukkan semua ke dalam buku. Jadi mengkonversinya itu, apalagi ini buku referensi atau ilmiah populer, maka tidak semua apa yang ada di dalam hasil penelitian itu semuanya dimasukkan ke dalam buku. Ada bagian-bagian yang relevan yang kemudian bisa dimasukkan. Nanti saya di belakang atau di sesi di selanjutnya terakhir, saya berikan contoh-contoh konkretnya, mulai dari laporan penelitian diubah ke buku. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang harus digeser. Ada bab-bab tertentu yang harus disambungkan dengan bab yang lain, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengonversi hasil penelitian ke buku itu juga harus dimulai dari membuat outline atau daftar isi sementara. Dari mana outline-nya? Dari laporan penelitian tadi. Di laporan penelitian itu ada daftar isi.
Nah, sebelum Bapak Ibu mengkonversi ke buku referensi, maka tentunya Bapak Ibu harus membuat outline-nya dulu. Outline dari buku referensi yang akan dibuat. Jadi tidak serta-merta misalnya langsung diubah ke dalam buku referensi dari laporan penelitian, tetapi buat kerangka outline-nya dulu. Buat kerangka outline-nya. Sehingga ini memudahkan Bapak Ibu nanti ketika proses konversinya dilakukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu membuat bab per bab dan subbab itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di buku referensi atau buku ilmiah populer. Contoh Bapak Ibu, di bab 1, di buku misalnya, Bapak Ibu membuat bab pendahuluan. Kalau di laporan penelitian itu kan tentu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Tetapi kalau di buku, maka Bapak Ibu tinggal menambahkan saja. Contoh misalnya bab 1 pendahuluan, kemudian subbabnya latar belakang. Kemudian subbab kedua definisi-definisi atau pengertian-pengertian misalnya, dan seterusnya. Bisa. Tapi ini dipastikan dulu di awal atau di outline itu bahwa bab per bab di dalam buku referensi itu sudah harus masuk semua. Bab 1 berapa subbabnya, berapa sub-subbabnya. Bab 2 subbabnya apa saja. Bab 3 babnya apa saja dan seterusnya. Itu juga dipastikan sebelum Bapak Ibu menulis atau mengkonversinya menjadi. Dan yang keempat Bapak Ibu, semua data, karena di dalam penelitian itu kan mestinya kan ada data-data analisis data misalnya, itu bisa diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Contoh seperti diubah bahasanya ke dalam bahasa-bahasa ilmiah populer. Karena tujuan dari buku itu sebenarnya adalah memberikan pemahaman kepada pembaca. Jadi diharapkan buku yang sudah kita konversi itu ketika dibaca oleh pembaca, maka secara keseluruhan buku itu harus dipahami oleh pembacanya. Memberikan nilai-nilai kemudahan dan pemahaman kepada pembaca ketika buku itu sudah diterbitkan. Maka dalam praktek penulisannya Bapak Ibu, semua data, hasil-hasil wawancara, dan bentuk-bentuk lain yang ada di dalam laporan penelitian itu tentu juga harus diubah, diintervensi, diubah kembali bahasanya, penyajiannya, kalimatnya, penggunaan datanya, dan lain sebagainya. Itu perlu dirubah. Sehingga konversi itu Bapak Ibu sebenarnya adalah mengkonversi secara keseluruhan. Karena ini adalah konversi ke buku referensi. Mulai dari tata bahasanya, penyajian datanya, kemudian bab per babnya, subbabnya, itu perlu dilakukan konversi secara menyeluruh. Sehingga buku yang dihasilkan itu bisa menjadi buku yang betul-betul dibutuhkan oleh pembacanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian prinsip ini juga menjadi penting untuk kita ingat bahwa mengkonversi hasil penelitian menjadi buku itu bisa dilakukan oleh semua peneliti, oleh semua dosen. Karena ketika sudah bisa membuat laporan penelitian, maka sesungguhnya tinggal diubah saja ke dalam bentuk bukunya, ke dalam bentuk format buku, sesuai dengan jenis bukunya. Nanti caranya akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam buku referensi. Di dalam buku referensi itu misalnya tidak perlu adanya metode penelitian. Maka metode penelitian tidak perlu dimasukkan ke dalam buku referensi. Prinsip di dalam buku referensi itu sebenarnya adalah bagaimana kebutuhan pembaca itu terpenuhi terhadap topik yang kita tulis. Mulai dari penyajiannya harus mudah dimengerti, mudah dipahami. Caranya biasanya kalau saya untuk memberikan kemudahan dan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca, biasanya saya membaca ulang hasil penelitian, hasil konversi dari laporan penelitian yang menjadi buku itu. Sehingga kalau kayak misalnya sudah paham alinea per alinea dalam buku itu, maka sesungguhnya pembaca insya Allah bisa mudah memahami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, penyusunannya harus praktis. Mulai dari bab, subbab, sub-subbab, kemudian penyusunan alinea per alinea, paragraf per paragraf, penyajian bahasa, dan seterusnya, itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah populer.
Bapak Ibu, hal-hal yang juga perlu untuk diperhatikan di dalam konversi hasil penelitian menjadi buku, yang pertama adalah fokuskan pada konversi buku referensi, buku ilmiah populer. Kalau kita mau mengkonversinya ke buku ilmiah populer. Jadi bisa lebih fokus. Tidak misalnya, oh nanti ini bisa enggak jadi buku ajar, oh nanti bisa enggak jadi buku monograf. Pastikan dulu Bapak Ibu agar ini bisa dilakukan secara fokus ketika sudah proses melakukan konversi. Yang kedua, etika penulisan buku itu juga harus diperhatikan. Diperhatikan. Contoh misalnya beberapa yang berkaitan dengan plagiasi. Itu juga harus menjadi perhatian. Termasuk penggunaan gambar, tabel dan seterusnya. Itu juga menjadi perhatian dengan memanfaatkan proses penulisan yang baik dan benar. Tentu dengan etika-etika penulisan. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam buku itu juga disengaja atau tidak misalnya kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik dalam penulisan buku referensi. Kemudian yang ketiga, kerangka buku referensi atau buku ilmiah populer itu harus dipahami dengan baik. Kerangkanya, misalnya bagian awal buku itu seperti apa, bagian isi, bagian akhir, harus dipahami bahwa di dalam buku referensi itu tidak perlu ada rumusan masalah. Dan yang keempat, format buku referensi juga harus kita tahu. Format buku referensi itu adalah bab per bab itu harus runtun. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab terakhir. Termasuk sub-subbab. Tidak boleh terputus-putus. Harus memiliki kesinambungan di dalam sebuah buku. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu juga perlu memahami ciri-ciri dari buku referensi, termasuk misalnya format bukunya, ukuran bukunya, kemudian format percetakannya, buku yang cetak seperti apa dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan nanti dibahas Bapak Ibu. Oke, sebentar, ada coretan kayaknya. Oke, Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu ada gangguan sekilas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum ke caranya, oke, kemudian Bapak Ibu, kita ke anatomi. Jadi sebelum masuk ke kerangka dalam konversinya, Bapak Ibu harus tahu dulu anatomi dari buku referensi itu seperti apa. Yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa format buku itu harus dipahami. Yang pertama,
Dalam anatomi buku itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama adalah bagian depan buku, kemudian yang kedua bagian isi buku, dan yang terakhir bagian akhir buku. Untuk bagian awal atau anatomi buku ini Bapak Ibu sudah kami sesuaikan dengan PP nomor 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Nah, sekarang sudah ada PP-nya Bapak Ibu untuk menjaga kualitas dan mutu buku itu pemerintah sudah membuat PP berkaitan dengan mutu buku. Oleh karena itu di dalam PP itu sudah ditentukan bagian awal buku itu apa saja, bagian isi buku itu apa saja, bagian akhir buku itu apa saja. Nah, ini masuk ke dalam kerangka anatomi buku. Yang pertama Bapak Ibu, bagian awal buku itu ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cover buku. Cover buku itu ada cover depan, ada cover samping, ada cover belakang. Kalau cover depan itu biasanya isinya judul, nama, sama penerbit. Cover samping juga begitu. Ada judul, nama, sama penerbit. Kemudian cover belakang itu biasanya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang mengisi dengan endorsement, ada yang mengisi dengan biodata, ada yang mengisi dengan sinopsis atau wara, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Tapi prinsipnya bagian belakang, cover bagian belakang itu sebenarnya menjadi kunci pemasaran di dalam sebuah buku, sehingga lebih banyak orang ketika menulis buku di cover belakang itu isinya sinopsis atau informasi-informasi berkaitan dengan isi buku. Kemudian yang kedua halaman Perancis. Halaman ini ada di halaman pertama setelah cover depan. Isinya biasanya hanya judul saja. Ini opsional. Nanti saya juga tunjukkan di dalam PP-nya. Kemudian ada halaman judul utama. Halaman judul utama itu Bapak Ibu halaman cover dalam. Isinya sama dengan cover luar, tetapi kertasnya menyesuaikan dengan kertas yang dipakai di dalam buku. Kalau misalnya menggunakan book paper, ya kertasnya menggunakan book paper, tetapi isinya sama dengan cover buku bagian depan. Kemudian ada halaman hak cipta. Halaman hak cipta ini halaman terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Karena buku itu juga termasuk dalam hak cipta. Maka sebagai reminder biasanya ada tidak boleh mengambil atau sebagian dari isi buku ini. Biasanya ada ketentuan begitu. Kemudian ada halaman persembahan. Halaman persembahan itu dari penulis kepada orang-orang yang dianggap penting di dalam lahirnya buku itu. Dipersembahkan untuk istri tercinta misalnya, atau dipersembahkan untuk instansi tercinta dan seterusnya. Boleh. Ini boleh ada, boleh tidak, opsional. Kemudian ada halaman daftar isi. Daftar isi ini sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Ini wajib ada. Kalau ada tabel, ada daftar ilustrasi misalnya atau daftar gambar, ya dimasukkan daftar gambar, daftar tabel atau daftar ilustrasi. Kemudian ada halaman kata pengantar. Halaman kata pengantar ini Bapak Ibu, ini kadangkala yang seringkali ketukar. Lebih banyak kata pengantar itu dibuat oleh penulis. Padahal kata pengantar itu sesuai dengan PP 22 tahun 2022, kata pengantar itu diberikan oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama atau memiliki relevansi bidang ilmu yang sama dengan topik buku yang kita tulis. Nah, kata pengantar itu diberikan oleh orang lain, baik oleh pakar, oleh tokoh, atau bisa juga kata pengantar itu diberikan oleh penerbit atau oleh editor. Bukan dari penulis, tetapi dari orang selain penulis. Kemudian ada halaman sambutan. Halaman sambutan ini diberikan oleh orang lain yang tidak memiliki relevansi dengan topik, tetapi karena ketokohannya. Karena ketokohannya misalnya, oleh rektor, oleh menteri, oleh presiden, misalnya. Boleh. Sedangkan kalau kata pengantar ini sesuai dengan bidang ilmu yang memiliki relevansi dengan topik bukunya. Nah, kemudian yang berikutnya, halaman prakata. Halaman prakata inilah yang kemudian ditulis oleh penulis terkait dengan terbitnya buku itu. Biasanya menjelaskan tentang sejarah atau
keberadaan dari buku itu, termasuk pemanfaatannya dan lain sebagainya, bisa disampaikan di dalam halaman prakata. Yang wajib itu prakata. Kalau sambutan kata pengantar itu opsional. Tapi untuk prakata ini wajib ada. Dan yang terakhir, Bapak Ibu boleh mencantumkan halaman ucapan terima kasih. Ucapan halaman terima kasih ini bisa disampaikan ke banyak orang, boleh, atau kepada funding misalnya, atau kepada mitra, boleh. Ini halaman depan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam konversi hasil penelitian ke buku referensi memastikan bahwa pre-list-nya ini sudah dibuat. Karena yang dikatakan buku itu salah satunya adalah ya ada pre-list, ada bagian depan, ada cover. Naskah buku tanpa cover itu tidak dikatakan sebagai buku. Maka memahami pre-list ini juga penting, sehingga kita tahu mana yang wajib dan mana yang opsional. Tapi kalau memungkinkan bisa diberikan semua aja untuk bagian depan. Nah, ini Bapak Ibu saya yang ambil dari PP 22 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya untuk ketentuan penulisan bukunya. Kemudian Bapak Ibu bagian isi. Bagian isi ini yang dimulai dari halaman 1 sampai halaman terakhir di dalam sebuah buku. Nah, ini yang dikatakan sebagai ketentuan dalam jumlah buku. Bagian isi dari buku itu yang dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi KUM 40 misalnya. Syaratnya adalah halamannya 200. Maka yang dihitung dari bab pertama sampai bab terakhir dalam sebuah buku yang disebut dengan teks meter. Jadi buku bab 1, subbab 1, subbab 2, subbab 3 dan seterusnya. Bab 2, subbab 1, subbab 2, subbab 3 dan seterusnya. Itu yang dikatakan sebagai isi dari buku. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dalam anatomi buku itu ada bagian akhir buku. Bagian akhir buku ini minimal ada 5 ini. Walaupun di PP-nya juga cukup banyak, tapi yang penting-penting saya sampaikan. Yang pertama adalah halaman lampiran atau appendix. Di dalam sebuah buku, kalau Bapak Ibu misalnya penting untuk menyampaikan lampiran dalam buku, maka sampaikan. Contoh misalnya Bapak Ibu menulis buku tentang peraturan perundang-undangan di ilmu hukum misalnya. Maka kalau misalnya undang-undang atau peraturan yang dikaji di dalam buku itu penting untuk dilampirkan, lampirkan Bapak Ibu. Lampirkan. Atau hasil dari analisis data. Misalnya yang kuantitatif perlu untuk menyampaikan analisis datanya sebagai lampiran, bukan sebagai bagian dari isi buku, maka disampaikan atau disertakan halaman lampiran di dalam buku. Yang kedua, halaman daftar istilah atau glosarium. Di PP 22 tahun 2022, halaman istilah ini hukumnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tetapi saya menyarankan ada. Kenapa? Karena istilah-istilah dalam buku itu kadangkala tidak dipahami oleh penulis, oleh pembaca. Sehingga pembaca kalau ketemu dengan istilah atau kalimat yang jarang didengar atau jarang ditemui, maka biasanya pembaca itu larinya ke kamus atau larinya ke Google, memastikan untuk memahami istilah yang ditulis di dalam buku. Halaman daftar istilah atau glosarium itu penting untuk membantu pembaca agar pembaca itu bisa memahami secara komprehensif dari semua isi buku, termasuk istilah-istilah dalam buku, termasuk singkatan-singkatan di dalam buku itu melalui glosarium ini. Karena di glosarium itu ditulis daftar istilah-istilah, kemudian penjelasannya, atau singkatan, kemudian penjelasannya apa. Ini memudahkan pembaca ketika membaca sebuah buku yang ada istilah-istilah asing. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, buku kita yang dari ilmu hukum misalnya bisa dibaca oleh pembaca dari ilmu pemerintahan, oleh ilmu politik, oleh ilmu pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini pentingnya glosarium, memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap isi buku. Istilah-istilah yang asing
di dalam buku itu perlu untuk dicatatkan di glosarium beserta penjelasan. Sehingga ketika pembaca itu ketemu dengan istilah baru di dalam buku itu, maka tinggal lari ke glosarium. Biasanya kalau di dalam laporan penelitian banyak sekali istilah-istilah yang disampaikan di dalam laporan penelitian. Nah, ini penting untuk dituliskan di dalam glosarium. Kemudian yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di buku. Kalau boleh disarankan, penulisan daftar pustaka juga bisa menggunakan manajemen referensi. Walaupun secara ketentuan di POPAK juga masih belum ada sebenarnya bahwa penulisan buku itu harus menggunakan manajemen referensi. Tetapi manfaat dari manajemen referensi itu memudahkan kita sebagai penulis yang kemudian melakukan konversi dari laporan penelitian ke dalam buku, itu memudahkan dan mempercepat proses penulisan daftar pustaka, serta konsistensi penulisannya juga terkontrol dengan baik. Ini wajib, daftar pustaka wajib ada. Kemudian halaman indeks. Halaman indeks ini adalah halaman yang menjadi keyword di dalam buku, atau istilah-istilah yang menjadi keyword di dalam buku dimasukkan ke dalam indeks. Di halaman indeks ini biasanya isinya hanya istilah-istilah keyword atau keyword dalam buku disertai dengan halaman. Contoh misalnya keywordnya demokrasi. Di dalam halaman indeks itu disertakan yang disebut kata demokrasi di dalam buku itu ada di halaman berapa saja. Halaman 5, halaman 10, halaman 12, halaman 13, dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentang penulis, ini juga wajib ada. Tentang penulis itu biodata. Biodata penulis yang wajib ada di dalam buku, menjadi identitas dari sebuah buku. Maka kalau saya boleh mengatakan buku itu sebenarnya adalah representasi pemikiran dari penulis. Maka ketika nulis buku Bapak Ibu harus mencantumkan biodata sehingga buku itu ada jelas penulisnya siapa. Nah, ini juga ketentuan yang ada di PP 22 tahun 2022. Sudah saya sertakan mana yang wajib, mana yang opsional. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian apa sih sebenarnya buku referensi atau buku ilmiah populer ini? Ini juga masih banyak yang perdebatan Bapak Ibu. Atau ada yang membedakan, tergantung dari konsepsi pemahamannya. Kalau saya, buku referensi itu dengan buku ilmiah populer sama saja. Karena fungsi dan manfaatnya juga untuk pembatas secara luas, termasuk penulisannya. Buku referensi atau buku ilmiah populer itu lebih menggunakan pendekatan bahasa yang populer atau bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Nah, Bapak Ibu, saya fokus ke dalam pemahaman buku referensi itu yang sesuai dengan POPAK. Karena saya lihat di sini banyak Bapak Ibu yang dari dosen, ya ini berkaitan dengan misalnya kepangkatan atau penilaian angka kredit dan lain sebagainya. Bapak Ibu di POPAK, buku referensi itu disebutkan sebagai tulisan ilmiah dalam bentuk buku, yang itu juga ada tulisannya dalam kurung itu ber-ISBN, walaupun sekarang kebijakan ISBN juga ada pergeseran, tapi di POPAK tertulis ber-ISBN, jadi buku yang ber-ISBN. Yang substansi pembahasannya itu pada satu bidang ilmu saja. Contoh ilmu administrasi publik, ilmu hukum, ilmu pendidikan. Maka bukunya pengantar ilmu pendidikan. Bukunya misalnya pengantar pembelajaran, dan seterusnya. Itu fokus kepada satu bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi penulisnya. Kalau isinya ini secara umum dijelaskan di POPAK, rigid, misalnya harus ada rumusan masalah. Ini menunjukkan bahwa buku referensi itu harus dari laporan penelitian. Atau buku referensi itu harus dikonversi dari laporan penelitian. Untuk KUM-nya 40. Ketentuannya 1 tahun 1 buku. Masuk ke dalam KUM bidang penelitian. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan POPAK ini, maka ketika Bapak Ibu mau nulis buku referensi, tentunya bisa dilakukan dari laporan penelitian Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu laporan penelitiannya sangat banyak sekali. Bahkan setiap tahun wajib kita melakukan penelitian. Apalagi dosen ya,
hibah-hibah penelitian juga sangat banyak sekali. Maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan ruang-ruang untuk bisa mempublikasikan laporan-laporan penelitian Bapak Ibu menjadi buku yang lebih bermanfaat. Kemudian ciri-cirinya Bapak Ibu, buku referensi itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan ciri-ciri buku-buku yang lain. Seperti buku ajar, buku monograf, walaupun ciri-ciri yang lain juga melekat di dalam buku ajar atau buku referensi. Tetapi setiap jenis buku memiliki ciri khusus yang menandakan bahwasannya, oh ini buku referensi, ini buku ajar, ini buku ilmiah populer, ini buku monograf, dan seterusnya. Bapak Ibu, ciri-ciri dari buku referensi itu yang pertama adalah format bukunya. Sesuaikan dengan PO PAK. Di PO PAK itu Bapak Ibu, format buku itu 15,5 dikali 23,0 cm. Ketebalannya standar buku itu adalah 200 halaman. Walaupun di UNESCO itu masih membatasi minimal sekitar 59 halaman. Tetapi di POPAK sesuai dengan standar umum, buku itu minimal ketebalannya 200 halaman. Nanti silakan menyesuaikan. Kemudian yang kedua, memiliki ISBN. Walaupun hari ini tidak semua buku itu harus ber-ISBN. Tetapi untuk buku referensi yang akan dipakai dalam kepangkatan atau kenaikan pangkat itu harus memiliki ISBN. Yang mana ISBN itu adalah nomor seri dari sebuah buku yang diakui secara internasional. Nah, Bapak Ibu, kebijakan ISBN sekarang agak lama turunnya, sehingga nanti ini harus bisa menyesuaikan. Yang ketiga, gaya bahasanya semi formal atau ilmiah populer, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam laporan penelitian itu bahasa-bahasanya terlalu ilmiah, maka ketika sudah dikonversi ke dalam buku referensi, pastikan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh pembaca itu diintervensi, diubah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah karena kegunaan dari buku referensi itu adalah untuk pembaca yang lebih luas. Buku ilmiah populer itu untuk dibaca oleh pembaca yang lebih luas. Sehingga penggunaan bahasa ini juga sangat penting sekali. Jangan sampai kita nulis buku tetapi tidak sesuai dengan pemahaman pembacanya. Contoh, dalam penulisan buku itu Bapak Ibu ada penjenjangan. Ada pembaca madya, pembaca mahir. Maka pastikan Bapak Ibu di dalam menulis buku itu pastikan pembacanya siapa. Kalau pembacanya pembaca mahir, maka pastikan dalam penulisan bukunya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca mahir. Kalau pembacanya adalah pembaca pemula, maka Bapak Ibu dalam menulis buku atau mengkonversi buku itu sesuaikan dengan kebutuhan pembaca pemula. Contoh mahasiswa. Ketika Bapak Ibu menulis buku referensi, kebutuhan buku referensi ini adalah untuk mahasiswa. Maka dalam konversinya, Bapak Ibu memastikan semua bahasa dan penyajian data sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kira-kira mahasiswa paham enggak dengan bahasa itu? Mahasiswa paham enggak dengan penyajian data itu? Mahasiswa paham enggak dengan gambar-gambar itu? Itu penting sekali Bapak Ibu. Karena jangan sampai nanti buku kita itu inginnya untuk mahasiswa tetapi bahasanya terlalu tinggi. Sehingga mahasiswa tidak bisa memahami dan tidak mengerti dari setiap kalimat yang Bapak Ibu sajikan. Kemudian yang keempat, subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam tulisan buku itu harus jelas. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya. Nah, ini juga penting sekali. Nanti di dalam slide ini juga saya sampaikan. Nulis buku itu penggunaan tanda baca itu sangat penting sekali, terutama yang titik. Kalau sudah titik kan berhenti. Titik berhenti, titik berhenti. Saya biasanya menyarankan tidak terlalu banyak menggunakan koma. Karena biasanya kalau menggunakan koma, itu diulang-ulang. Banyak pengulangan-pengulangan kata, pengulangan kalimat. Nanti di slide berikutnya juga ada penjelasannya. Kemudian ada daftar pustaka. Dan yang terakhir, diterbitkan oleh penerbit secara kredibel. Sampai hari ini ketentuan penerbit yang kredibel itu seperti apa? Biasanya memiliki afiliasi dengan APPTI, afiliasi penerbit perguruan tinggi Indonesia, atau berafiliasi dengan IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Itu yang masuk ke dalam standar
yang dikatakan secara kredibel, penerbit yang kredibel di dalam ketentuan PO PAK. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana trik dan tipsnya konversi itu, ini juga yang mungkin saya berbagi atau sharing pengalaman saja. Karena rata-rata para kolega saya, atau saya banyak mendapatkan pertanyaan itu yang tidak paham itu cara teknis dalam konversi hasil penelitian. Bagaimana sih sebenarnya trik dan tips konversi hasil penelitian menjadi buku? Yang pertama dari judul dulu. Bapak Ibu, kalau mau konversi dari laporan penelitian ke buku referensi, maka pastikan judul buku itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam buku. Tidak harus sama persis dengan laporan penelitian judulnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya begini, saya sudah memberikan contoh sebenarnya di dalam slide ini, contoh konversinya ada nanti di slide belakang. Contoh misalnya, Bapak Ibu penelitiannya tentang pendidikan masa kini. Kemudian Bapak Ibu ketika konversi ke dalam buku referensi, judulnya bisa berubah, misalnya pengantar pendidikan atau pendidikan sebuah pengantar pada masa kini. Yang penting keberadaan buku itu sesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Tentu isinya juga tidak keluar dari topik utamanya. Tapi kalau Bapak Ibu penelitian itu kan lebih spesifik. Satu topik bidang ilmu misalnya, ke pembelajarannya, ke siswanya, ke gurunya, atau yang di ilmu sosial misalnya ke masyarakatnya. Itu biasanya kalau penelitian lebih 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 detail, lebih rinci. Maka ketika dikonversi ke dalam buku, maka bagaimana judul itu harus sesuai dengan kebutuhan buku referensi. Buku referensi itu Bapak Ibu sesuai dengan POPAK itu adalah satu bidang ilmu. Maka diarahkan ke dalam pemahaman satu bidang ilmu. Yang kedua, buku itu harus menarik dan unik. Kalau buku referensi kemudian judulnya sama dengan laporan penelitian, ya tidak laku. Tidak dibaca secara luas oleh masyarakat. Harus unik Bapak Ibu. Unik itu tidak hanya bisa dilihat dari topik utamanya. Bisa dari anak judulnya. Semakin judul buku itu kan dibatasi biasanya. Contoh misalnya pengantar pendidikan. Di bawahnya tinggal diberikan anak judul saja. Untuk mempertegas dari sebuah buku itu bahwa buku ini sebenarnya sebuah pengantar pendidikan, tetapi lebih banyak mengulas tentang pendidikan masa kini. Misalnya begitu. Itu mempertegas dan memberikan nilai-nilai keunikan dan kemenarikan dalam sebuah buku. Kemudian yang ketiga ada nilai informatifnya Bapak Ibu. Setiap buku referensi, terutama yang konversi, itu tentu harus data-data terbaru, informasi-informasi terbaru yang disajikan di dalam sebuah buku referensi. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu bagi buku referensi yang dari laporan penelitian. Karena data-datanya informatif, memiliki nilai-nilai kebaharuan yang mungkin tidak banyak diulas atau tidak banyak ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka nilai-nilai informatif dan nilai-nilai kebaharuan ini sangat penting untuk ditonjolkan di dalam judul buku. Itu menjadi kunci utama di dalam buku kita. Atau misalnya buku kita sama dengan buku orang lain tentang pengantar pendidikan, tetapi buku kita ini kan memiliki nilai-nilai informasi yang baru, memiliki novelty yang baru, memiliki data-data terbaru, memiliki hasil-hasil riset terbaru. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, maka sampaikan aspek-aspek ini di dalam judul buku. Kemudian yang kedua, outline-nya harus lengkap Bapak Ibu sebelum menulis atau sebelum konversi ke buku. Outline itu Bapak Ibu sebagai peta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nulis outline, maka mudah untuk konversinya. Oh, misalnya bab 1 ini saya ambil dari bab 2. Bab 3 ini saya ambil dari bab 5. Bab 1 ini saya ambil dari bab 1. Buat petanya Bapak Ibu. Outline itu memudahkan kita sebagai penulis untuk bisa mengkonversi dari laporan penelitian ke memudahkan penulisan. Bab 1 apa, subbabnya apa saja, sub-subbabnya apa. Bab 2 apa judulnya, subbabnya apa, sub-subbabnya apa. Bab 3 sudah ada kerangkanya.
Ketika sudah jelas kerangkanya, maka Bapak Ibu mudah konversinya. Tinggal ambil saja, tinggal konversikan saja, tinggal diubah saja, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di outline. Outline ini juga Bapak Ibu bisa membatasi target kita. Jadi kalau mau konversi hasil penelitian ke dalam buku, itu juga harus ada target. Kapan harus selesai konversi ini? Jangan berlarut-larut nanti sampai 2 tahun, 3 tahun. Eman, laporan penelitian itu sudah tidak relevan misalnya dengan kondisinya. Oh, datanya sudah kadaluarsa karena ada data-data terbaru. Maka pastikan target dalam penulisan atau konversi laporan penelitian ke buku ini, pastikan, oh 6 bulan konversi hasil penelitian ini harus selesai. Ditarget Bapak Ibu. Karena biasanya 5 tahun laporan penelitian itu sudah banyak perubahan. Sangat signifikan sekali. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, outline itu bisa memberikan fokus kepada penulisnya. Ketika Bapak Ibu punya outline, maka Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja dalam proses konversinya. Oh, hari ini saya konversi bab 1. Oh, besok sudah konversi bab 2. Sehingga dengan adanya outline itu, kita tinggal melangkah saja. Karena sudah ada petanya. Kapan Bapak Ibu harus tulis bab 4, bab 3, bab 5, bab 6, dan seterusnya. Ini memudahkan kita. Maka outline itu sebelum Bapak Ibu melakukan proses konversi, outline itu harus sudah lengkap. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus. Berbeda ketika misalnya Bapak Ibu tidak punya outline. Tiba-tiba pengen konversi bab 1. Itu akan kesulitan. Karena konversi itu memang tidak semudah kita bayangkan. Tinggal diubah dari laporan penelitian, diubah ke buku, tidak begitu. Ada cara-cara penting yang harus dilakukan. Sehingga bukunya bisa maksimal. Kemudian segmentasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah pesimis, nanti buku saya dibaca siapa? Nanti buku saya siapa yang mau beli? Di luar sana Bapak Ibu, banyak pembaca yang menanti karya-karya kita. Terutama dari laporan-laporan penelitian yang terbaru. Sehingga Bapak Ibu ini juga harus dipastikan. Segmentasi dalam sebuah proses penulisan buku harus jelas. Pembacanya siapa? Pasarnya bagaimana? Pembaca ini berkaitan dengan kebutuhan buku tadi. Kalau buku kita pembacanya mahasiswa, maka pastikan dalam proses penulisannya sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Agar kenapa? Agar buku kita itu enak dibaca, laku di pasar, dimanfaatkan untuk pembelajaran, dijadikan sebagai buku pendukung utama, atau banyak hal lainnya, atau bisa dijadikan sebagai referensi, bisa dijadikan sebagai pengembangan penelitian, dan seterusnya. Pastikan Bapak Ibu ketika mau mengonversi hasil penelitian ke dalam sebuah buku, maka pastikan pembacanya siapa dulu. Yang kedua, pasarnya. Kira-kira judul buku ini menarik enggak di pasaran? Atau banyak enggak yang tertarik dengan buku saya? Bapak Ibu tidak usah khawatir, Pak, buku saya kan sudah banyak di pasaran itu. Seperti pengantar-pengantar itu banyak sekali di pasaran dijual. Maka yang paling penting dari itu semua adalah harus ditonjolkan nilai-nilai kebaharuannya, nilai-nilai informasinya, nilai-nilai novelty-nya di dalam sebuah buku itu. Biasanya saya menyarankan ketika nulis judul buku, pastikan diberikan anak judul untuk memberikan penegasan terhadap isi dari buku. Segmentasi buku harus jelas Bapak Ibu ya, sebelum kita konversi buku. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, target penyelesaian ini bisa dilakukan dengan yang pertama, menyegerakan dalam proses konversinya. Jangan menunda-nunda. Ini kebiasaan kita dan banyak di antara kita, termasuk saya misalnya, cobaan malas itu hampir tiap hari. Ketika mau nulis malas, ketika mau nulis ada aja pekerjaan. Yang kedua, maksimalkan potensinya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya laporan penelitian berapa? Segerakan lakukan konversi ke buku. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi-potensi yang kita miliki. Termasuk misalnya pengabdian, itu bisa juga dikonversi menjadi buku, tidak hanya penelitian. Sesuaikan dengan kebutuhan. Istiqomah. Bapak Ibu, mungkin langkah awal dari istiqomah menulis buku atau konversi buku, mungkin bisa dimulai dari Bapak Ibu memulai dengan mengkonversi laporan penelitian ke bukunya. Karena itu jauh lebih mudah. Karena laporan penelitian itu sebenarnya masakan yang sudah matang. Tinggal mau diubah ke masakan yang lain.
berjenis lain. Maka memang harus dibangun dengan nilai-nilai istiqomah. Nulis terus setiap hari. Lakukan sampai selesai. Kemudian fokus, dan yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa atur waktunya. Konversi buku itu juga membutuhkan waktu yang berkualitas. Jangan kemudian tiba-tiba ditaruh bukunya sudah jadi, enggak. Butuh waktu tertentu. Kapan saya harus melakukan konversi ini? Diatur saja. Mau di kantor, mau di rumah, mau di perpustakaan, mau di kafe, mau di kelas. Atur waktu Bapak Ibu. Paling tidak setiap hari misalnya lakukan langkah-langkah progres konversi buku itu. Karena memang kalau tidak dikerjakan, tulisan itu tidak mungkin selesai. Walaupun Bapak Ibu sudah punya laporan penelitian banyak nih, pengen jadi buku, tidak serta-merta sehari langsung jadi, tidak. Butuh manajemen waktu yang bagus untuk memaksimalkan semua potensi. Kemudian Bapak Ibu, ini perhatikan cara konversi. Sangat berbeda sekali laporan penelitian dengan buku Bapak Ibu. Maka lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, setiap alinea usahakan berisi satu pokok pikiran di dalam buku. Kalau di dalam laporan penelitian misalnya alinea panjang-panjang, dipangkas, diubah. Ketika sudah menjadi buku, maka setiap alinea di dalam buku itu usahakan berisi hanya satu pokok pikiran. Jangan diulang-ulang atau jangan muter-muter. Nanti kasihan pembacanya ada. Kemudian menggunakan alinea pendek. Tidak usah menggunakan alinea yang terlalu panjang, Bapak Ibu. Pastikan alinea di dalam buku itu pendek-pendek saja, sehingga memudahkan pembaca di dalam membaca. Karena pembaca itu Bapak Ibu berhenti ketika sudah selesai satu alinea. Itu dipahami. Membaca alinea berikutnya dipahami. Membaca alinea berikutnya dipahami. Maka strategi kita agar buku kita dipahami dengan mudah oleh pembaca dan bisa menarik simpati pembaca, maka gunakan alinea-alinea pendek. Walaupun pendek itu belum tentu efektif, tetapi dengan pendeknya sebuah alinea, paling tidak memberikan ruang untuk pembaca itu memahami di alinea-alinea pendek. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat pendek itu bisa 10-20 kalimat paragraf, satu paragraf. 10-2 kalimat, satu paragraf. Setiap halaman kalau bisa Bapak Ibu, terutama yang untuk buku yang dipakai mahasiswa, bisa disajikan dengan gambar atau bentuk verbal atau visual lainnya yang memungkinkan pembaca itu bisa lebih paham dari gambar itu. Bisa menggunakan gambar, tabel, atau bentuk visual lain Bapak Ibu. Di masing-masing bab misalnya, atau di masing-masing bab ada 2 gambar yang menyajikan tentang makna atau pemahaman dari penjelasan sebelumnya. Boleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, cara konversi yang baik itu sajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena kuncinya di situ. Buku referensi atau buku ilmiah populer itu bahasanya itu renyah, ringan, enak, mudah dimengerti. Orang sekali baca paham. Siapapun yang membaca, sekali baca mengerti. Maksudnya apa? Tidak muter-muter atau harus dibaca berulang-ulang baru paham. Itu kasihan nanti pembacanya. Nah, Bapak Ibu, ini sistematikanya. Dalam sebuah buku referensi itu, yang hasil konversi dari laporan penelitian itu bisa seperti ini bentuknya. Yang pertama pendahuluan, boleh. Bab 1 pendahuluan, bab 2 bagian dari tinjauan pustaka. Ini yang mudah, yang sangat mudah sekali seperti. Bab 3 bagian dari tinjauan pustaka. Bab 4 bagian dari tinjauan pustaka. Artinya bab 1 itu bab 1 pendahuluan dari laporan penelitian. Bab 2 di laporan penelitian itu kan tinjauan teori atau literatur review. Kalau ada 2 teori di dalam laporan penelitian, maka bagi 2. 1 teori, 1 teori. Atau kalau dalam laporan penelitian itu ada 3 atau 4 teori, maka dibagi 4. Itu ya. Kemudian bab 5 dan bab 6 itu bagian dari hasil penelitian dan pembahasan. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka bagi 2. Karena hasil dan pembahasan itu kan menjawab rumusan masalah di bab 1 itu. Maka di
di bab hasil penelitian dan pembahasan di laporan penelitian itu ketika dikonversi ke buku menyesuaikan dengan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka dibagi 3, bab 5, 6, 7. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka dibagi 2. Ini mudahnya begitu. Konversinya, cara konversi. Nah, bab 7 boleh penutup. Atau penutup ini juga bisa dimasukkan ke dalam bab 5 dan bab 6. Sesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun Bapak Ibu, dalam sistematika ini perlu banyak penambahan-penambahan. Contoh, penambahan di bab 2, bab 3, dan bab 4. Karena kalau di laporan penelitian itu, mungkin teorinya tidak terlalu luas. Boleh nanti ditambahkan di buku itu dengan teori-teori pendukung yang memungkinkan memiliki relevansi dengan teori yang disajikan di dalam bab 2, 3, dan bab 4. Begitu juga dengan bab 5 dan bab 6. Ini juga perlu penambahan. Penambahan teori, penambahan hasil penelitian, penambahan temuan-temuan untuk memperkuat atau untuk memperjelas dari buku yang dikonversi dari hasil penelitian. Itu sistematika mudahnya Bapak Ibu, cara konversi. Tetapi nanti saya berikan langkah praktisnya. Ini langkah praktis yang mungkin berbeda dengan sistematika tadi. Kalau sistematika tadi itu kan cara mudah tinggal pindah saja, pindah outline-nya saja dari daftar isi ke outline buku, memindahkan, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di buku. Tetapi untuk yang ini saya contohkan, ini bukunya sudah terbit tahun 2021. Ini disertasinya tahun 2020 kalau tidak salah. Tahun 2020. Ini di Provinsi Gorontalo. Ini taktis konversinya. Ini terbitan bukunya diterbitkan di Kota Tua. Ini judul bukunya Bapak Ibu. Judul buku aslinya itu Analisis Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Bupati Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo. Saya konversikan ke dalam buku referensi menjadi pengantar teori kepemimpinan dalam sektor publik. Yang menjadi topik utamanya adalah kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu masuk di dalam satu bidang ilmu kepemimpinan. Nah, contohnya begini. Ini saya konversikan sudah sangat praktis saya sajikan Bapak Ibu. Semoga memudahkan Bapak Ibu. Ini laporan penelitian yang di sini konversi bukunya. Untuk bab 1 di laporan penelitian isinya ini. Latar belakang saya masukkan ke bagian bab 1 dalam buku di sini. Ini konversi bukunya. Saya urutkan memang Bapak Ibu. Saya urutkan penyajiannya. Yang di sini ini adalah laporan penelitian, yang di sini adalah konversi bukunya. Latar belakang saya masukkan ke dalam bagian bab 1 dalam buku. Yang di sini. Pengantar ini isinya adalah latar belakang di dalam laporan penelitian. Kemudian rumusan masalah ini saya tidak masukkan di dalam buku. Karena penyajian masalah di dalam laporan penelitian sudah saya sajikan di pengantar. Tujuan penelitian juga tidak dimasukkan. Boleh dimasukkan, boleh. Dengan deskripsi yang berbeda. Yang mengarah kepada tujuan boleh sebenarnya. Tetapi untuk di buku ini tidak saya masukkan. Kemudian yang manfaat penelitian juga bisa dihilangkan. Nah, ini untuk di buku. Di buku itu bab 1-nya saya ubah menjadi gaya kepemimpinan. Kemudian subbabnya pengantar. Ini diambilkan dari bab 1 penelitian. Diambilkan dari sini. Kemudian subbab 2 kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Karena topik utamanya adalah kepemimpinan, kemudian fokus utama dalam topik utamanya adalah gaya kepemimpinan, maka kepemimpinan dan gaya kepemimpinan saya masukkan ke dalam bab 1 sebagai pendahuluan dari buku. Jadi ketika Bapak Ibu mau nulis buku teori kepemimpinan, maka bisa memberikan ruang yang
menghantarkan dulu. Bab 1 itu yang menjadi latar dari sebuah buku. Jadi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan ini saya ambilkan dari sub bab 2 di laporan penelitian. Di sub 2 laporan penelitian itu, di kajian teori atau literatur review itu ada yang menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Dan salah satu dalam teori kepemimpinan di bab 2 laporan penelitian itu ada teori gaya kepemimpinan. Saya masukkan semuanya di bab 1. Sebagai topik, sebagai latar dari topik utamanya yaitu teori kepemimpinan. Ini saya ambilkan dari sub bab 2. Ini juga saya ambilkan dari sub bab 2. Bapak Ibu yang berbahagia, boleh misalnya bab 1 itu utuh dimasukkan di bab 1 boleh. Seperti di sistematika yang awal. Seperti ini, boleh. Bab 1 laporan penelitian utuh disajikan dalam bab 1 buku referensi utuh. Utuh itu maksudnya isinya sama. Tetapi butuh intervensi juga, butuh pengubahan-pengubahan juga, ya. Utuh tinggal geser aja. Walaupun prosesnya tidak seperti menggeser barang dari kanan ke kiri, tetapi butuh intervensi-intervensi yang lain. Tetapi dalam praktek ini, saya mengambilkan dari beberapa di bab yang lain untuk memudahkan membaca. Karena fokus utama dari buku ini adalah kepemimpinan. Maka yang berkaitan dengan teori-teori kepemimpinan, saya tarik ke atas sebagai pendahuluan dari buku pengantar teori kepemimpinan. Disajikan dulu tentang topik utamanya yang menjadikan latar. Kemudian yang bab 2, di laporan penelitian. Ini laporan penelitian bab 2, laporan penelitian ini bab 2 dari buku. Tidak serta-merta bab 2 laporan penelitian ini sama isinya dengan bab 2 buku. Tidak sama ya. Sudah saya kasih keterangan di dalam kurung ini. Untuk di tinjauan pustaka bab 2, ini yang teori administrasi publik, karena kebetulan penulisnya, penelitinya ini dari jurusan administrasi publik, tetapi mengangkat topik kepemimpinan publik. Maka untuk teori administrasi publik yang memang menjadi dasar teori dari kompetensi bidang ilmu penulisnya, tidak saya masukkan ke dalam buku pengantar teori kepemimpinan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi buku tersendiri. Contoh buku teori administrasi publik. Sengaja tidak saya masukkan. Boleh enggak Pak dimasukkan? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalnya kira-kira tinjauan pustaka yang sub 1 ini penting untuk dimasukkan ke dalam buku referensi, dimasukkan enggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira ini misalnya bisa dijadikan sebagai buku tersendiri, ya boleh-boleh saja. Artinya Bapak Ibu, dalam konversi itu sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bukunya. Kira-kira di buku ini relevan enggak teori ini dimasukkan? Kalau enggak relevan, jangan dimasukkan. Karena nanti bisa mengganggu dari sistematika bukunya. Karena buku itu mulai dari bab 1, terutama buku referensi dan buku ilmiah populer, bab 1 sampai bab terakhir itu harus runtun ya. Harus sistematis. Sehingga perlu pemilahan dan penentuan dari masing-masing bab di dalam buku referensi. Yang kedua, di sub 2, bab 2 tinjauan pustaka dalam laporan penelitian, ini sudah saya sesuaikan isinya. Dimasukkan ke dalam bab 1 dalam buku. Yang tadi. Kepemimpinan ini sudah saya masukkan ke dalam bab 1. Karena menjadi topik utama dalam buku. Kemudian kinerja pemerintahan daerah. Ini saya masukkan ke dalam bab 5 di dalam buku. Karena memiliki atau menjadi bab tersendiri. Kalau di laporan penelitian itu, kinerja pemerintah atau bupati itu menjadi rumusan masalah tersendiri. Sehingga saya pecah. Ini laporan penelitian itu ada 3 rumusan masalah. Saya pecah menjadi 3 bab. Kemudian kerangka pikir,
di dalam laporan penelitian ini tidak saya masukkan ke dalam buku. Termasuk yang pertanyaan penelitian tidak saya sertakan di dalam buku. Sekali lagi, tidak semua di dalam laporan penelitian itu disertakan ke dalam konversi buku. Penting untuk memilah dan memilih sesuai dengan kebutuhan topik buku. Nah, untuk yang di sebelahnya ini Bapak Ibu, yang untuk konversi buku, bab 2 kepemimpinan transformasional. Ini saya ambilkan dari subbab 5 hasil penelitian dan pembahasan di laporan penelitian. Karena ini sudah masuk ke dalam deskripsi khusus penyajian menjawab rumusan masalah. Kepemimpinan transformasional itu merupakan rumusan masalah pertama di dalam laporan penelitian ini. Nah, isinya ini saya tambahkan. Kalau di dalam laporan penelitian itu tidak jelas, tidak lengkap seperti ini. Saya tambahkan contoh misalnya pengertian kepemimpinan transformasional itu sudah ada. Aspek-aspeknya juga sudah ada. Manfaatnya ini belum ada di laporan penelitian. Saya tambahkan dengan manfaat kepemimpinan transformasional. Pengembangan gaya kepemimpinan transformasional ini juga sudah ada di dalam laporan penelitian. Realitas gaya kepemimpinan ini saya ambilkan sebagai case study dalam laporan penelitian. Dan yang terakhir, analisis kepemimpinan transformasional ini tidak ada di dalam laporan penelitian. Saya tambah. Jadi ada beberapa subbab yang memang perlu untuk ditambahkan untuk memperkuat bab itu. Kalau dikira kurang, tambahkan. Kalau dikira tidak relevan, dihilangkan. Kan nulis buku itu, konversi buku itu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang bab 3, laporan penelitian, bab 3 itu kan memuat metode penelitian. Metode penelitian tidak disarankan dimasukkan ke dalam hasil konversi buku. Bisa disarankan untuk menjadi buku metode penelitian tersendiri. Contoh misalnya ini, saya menyarankan kepada penulis dan penelitinya bahwa metode penelitian dalam laporan penelitian ini sebaiknya dijadikan buku tersendiri. Contoh, buku metode penelitian administrasi publik. Kalau Bapak Ibu yang dari hukum, metode penelitian dalam laporan penelitian ilmu hukum dibuat sendiri buku metode penelitian ilmu hukum, dan seterusnya. Nah, untuk bab 3 di konversi buku, ini saya ambilkan juga dari bab 5 di rumusan masalah kedua, kepemimpinan transaksional. Diambilkan dari sub bab 5 hasil penelitian dan pembahasan. Isinya juga sama, ada yang saya tambahkan. Ada yang saya tambahkan. Pengertian ini juga sudah ada, aspek-aspeknya juga sudah ada, pengembangannya juga ada di laporan penelitian, praktek gaya kepemimpinan ini yang case tadi juga ada di laporan penelitian. Nah, yang terakhir ini penguatan kepemimpinan transaksional ini saya tambahkan sendiri dari berbagai referensi untuk memperkuat bab 3 yang menjelaskan tentang kepemimpinan transaksional. Untuk bab 4 di dalam laporan penelitian itu isinya adalah gambaran umum lokasi penelitian. Ini juga tidak dimasukkan ke dalam buku hasil konversi. Tidak usah dimasukkan. Karena ini menjelaskan tentang objek penelitiannya. Mulai dari A sampai Z. Tidak diperlukan di dalam sebuah buku referensi. Nah, bab 4 dalam buku hasil konversi ini, saya ambilkan juga dari bab 5. Dari sub rumusan masalah ketiga. Diambilkan dari bab subbab 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Isinya juga sama. Ada yang saya tambahkan, ada yang saya tambahkan dari berbagai referensi. Sisanya itu dari isi dari laporan penelitiannya. Komunikasi kepemimpinan, tanggung jawab, pengambilan keputusan, itu berkaitan dengan komunikasi dan eksistensi dari kepemimpinan. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang bab 4. Kemudian bab 5 di laporan penelitian ini, seperti yang semula sudah saya jelaskan, ini sudah saya bagi. Bab 5 dalam laporan penelitian, itu untuk subbab 1,
Yang pengembangan instrumen, ini karena menyesuaikan dengan sistematika penulisan laporan penelitian ya, sudah saya sajikan dalam bentuk-bentuk yang sudah rigid. Untuk yang pengembangan instrumen, ini karena penelitiannya menggunakan kuantitatif, maka untuk yang pengembangan instrumen gaya kepemimpinan, ini saya tambahkan ke bab 1. Karena juga menjadi bagian dari topik utama dalam buku. Kemudian pengembangan instrumen bupati yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan daerah, ini saya masukkan ke bab 5 karena masuk ke dalam penjelasan khusus. Analisis deskriptifnya di sub 2 bab 5 ini berkaitan dengan menjawab rumusan masalah tadi. Gaya kepemimpinan transformasional saya masukkan ke bab 3, gaya kepemimpinan transaksional saya masukkan di bab 4, dan kinerja pemerintahan daerah saya masukkan di bab 5. Begitu juga dengan pembahasannya. Untuk pembahasan gaya kepemimpinan transformasional, saya masukkan ke bab 3 digabung dengan deskripsi gaya kepemimpinan transformasional. Begitu juga dengan gaya kepemimpinan transaksional di sub bab 5, sub ketiga bab 5 itu, saya masukkan juga ke bab 4. Dan juga yang terakhir, sama saya masukkan ke bab 5. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tinggal disistematika aja dengan bagus. Kemudian untuk hasil konversinya Bapak Ibu, di bab 5 itu ada kinerja pemerintah daerah. Yang ini saya ambilkan dari sub bab 5 hasil penelitian dan pembahasan. Mulai dari pengertiannya, aspek-aspeknya, itu diambilkan dari sub bab 2 di bab 5, di deskripsi ini. Diambilkan dari sini. Yang deskripsi kinerja bupati saya masukkan ke sini. Sub-babnya saya masukkan ke sini. Pengukuran kinerja pemerintah daerah, kemudian kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu untuk yang bab 5 dalam laporan penelitian. Kemudian yang terakhir, laporan penelitian itu kan isinya biasanya, kalau yang ini isinya, bab 6 itu isinya simpulan, implikasi, dan saran. Subnya kesimpulan, implikasi, dan saran. Bab 6 ini Bapak Ibu boleh dimasukkan ke bagian-bagian bab di bab 3, 4, dan 5, atau tidak dimasukkan ke dalam bab juga boleh. Karena biasanya sesuai dengan kebutuhan laporan penelitian ya, menyesuaikan biasanya. Tapi kalau di dalam laporan penelitian ini, itu isinya hampir sama dengan yang ada di hasil penelitian dan pembahasan. Sehingga tidak saya cantumkan di dalam buku yang hasil konversi. Bapak Ibu yang berbahagia, prinsipnya adalah konversi hasil penelitian itu memang harus direncanakan dengan baik. Walaupun dasarnya sudah jadi, bahannya sudah ada, tinggal Bapak Ibu ubah saja ke dalam bahan yang ke dalam jenis yang lain, tetapi membutuhkan keseriusan di dalam melakukan konversinya. Tidak sedikit yang misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam proses konversinya. Karena mengubahnya memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan buku. Tetapi Bapak Ibu, proses ini sebenarnya bisa dilatih dan mudah dilakukan kalau Bapak Ibu sudah memiliki 1 atau 2 hasil buku yang dikonversi dari hasil penelitian. Bapak Ibu yang punya banyak laporan penelitian bisa segera lakukan bentuk-bentuk konversi, bisa ke buku referensi, bisa ke buku monograf, bisa ke buku ajar Bapak Ibu. Eman, karena topik kajian itu bisa saja kadaluarsa, datanya juga bisa saja kadaluarsa, ulasannya juga sudah bisa saja kadaluarsa. Maka ketika sudah punya laporan penelitian bisa disegerakan untuk dikonversi menjadi buku. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam berbagai riset pribadi saya, hampir 90% yang namanya hasil penelitian atau laporan penelitian itu Bapak Ibu pasti bisa dikonversi menjadi buku. Baik buku monograf, buku referensi, ataupun buku ajar. Tinggal bagaimana kita memahami secara baik tentang trik dan tipsnya secara teknis. Bagaimana cara mengubahnya, menentukan bab-babnya, menentukan subbabnya, menentukan judul, dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya
90% hasil penelitian atau laporan penelitian itu bisa dikonversi menjadi buku. Bapak Ibu, caranya sebenarnya bisa dengan membangun diri kita sendiri. Sebenarnya mudah itu kalau kita mau membangun motivasi, membangun kemauan, komitmen, dan konsistensi secara baik dalam melakukan konversi laporan penelitian menjadi buku. Insya Allah Bapak Ibu pasti bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang terakhir menulislah, karena setiap huruf, kata, dan kalimat dalam tulisan itu pasti mengandung nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan yang mungkin kita sendiri tidak pernah tahu dan tidak bisa menghitungnya seberapa banyak yang akan kita terima. Tetapi nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan itu menjadi amal jariah kita Bapak Ibu. Terutama buku-buku yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan dalam pengembangan bidang ilmu, pengembangan riset, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, saya kembalikan ke moderator, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu yang hendak bertanya, bisa raise hand, angkat tangan. Ada 3, sebentar. Untuk yang pertama ini 2 pertanyaan terlebih dahulu, nih Pak Hayat. Nanti kalau ada waktu akan ini, kami buka sesi yang selanjutnya. Yang pertama ada Pak Natsir. Silakan kepada Bapak Muhammad Natsir dari FEB UHO. Yang sudah raise hand, silakan Pak. Atau saya next dulu ya untuk yang selanjutnya yang sudah ini. Bu Hasrah. Ya, kami persilakan. Kesempatan yang diberikan. Baik, untuk pertanyaannya Bu, dari instansi mana? Tolong disampaikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hasil penelitian dengan hasil pengabdian pada masyarakat, apakah sama prosedur atau tata caranya dalam mengkonversi menjadi sebuah buku? Terima kasih. Baik, apakah langsung dijawab Pak Hayat? Atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu saja. Oh iya. Yang selanjutnya, sebentar. Bapak Muhammad Ripli. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Host dan Pak Dr. Hayat, MSc. Yang saya tanyakan apakah dia kebaca plagiat bahwa hasil jurnal yang sudah diterbitkan dengan buku baru yang dibuat hasil daripada tulisan sebelumnya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah gimana cara menerbitkan dengan gratis ya buku kita saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Hayat, kalau 2 pertanyaan terlebih dahulu bisa dipersilakan untuk langsung menjawab. Yang pertama dari Ibu Hasrah tadi terkait hasil penelitian yang pengabdian kepada masyarakat, apakah sama untuk prosedurnya? Oke, terima kasih Bu Hasrah. Yang pertama, prosedur konversi itu sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan jenis bukunya. Kalau dari laporan pengabdian kepada masyarakat itu rata-rata biasanya kalau dikonversi ke buku itu menjadi buku seperti modul, panduan, diktat, dan lain sebagainya. Proses konversinya hampir sama, Bu.
tetapi tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam buku. Contoh misalnya, kalau di laporan pengabdian, itu isinya kalau bab 1 kan pendahuluan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan mitra misalnya. Nah, itu menyesuaikan, Bu. Kira-kira di bab 1 pengabdian itu ketika mau dikonversi ke dalam buku panduan misalnya, masuk ke bab berapa? Prinsipnya kalau saya sebenarnya sama saja proses konversinya. Yang berbeda itu adalah cara memastikan dan menentukan jenis bukunya. Karena kalau hal laporan pengabdian itu tidak bisa kemudian dikonversi ke buku referensi, ke buku ajar. Kalau hanya sebagian kecil mungkin iya, tapi secara keseluruhan termasuk judul, itu biasanya saya menyarankan kalau pengabdian itu masuknya ke buku diktat, ke modul, ke panduan, dan seterusnya. Itu Bu, Bu siapa tadi? Bu Hasrah? Bu Hasrah ya. Prinsipnya sama Bu, cara mengkonversinya. Yang berbeda itu sesuaikan dengan kebutuhan jenis bukunya. Yang kedua, dari Pak Ripli. Betul Pak, karena memang hampir rata-rata laporan penelitian itu luarannya adalah biasanya lebih banyak ke artikel yang dipublish. Bagaimana Pak dengan artikel yang sudah dipublish tetapi masih mau konversi dari laporan penelitiannya? Kalau saya sesuai kebutuhan Pak. Kalau misalnya laporan penelitian itu sudah ada luaran artikel yang sudah publish di jurnal, otomatis jurnal itu sudah dipublikasikan dengan mendapatkan DOI dan lain sebagainya. Bisa enggak menjadi dikonversi ke buku? Bisa saja, Pak. Yang penting bukunya tidak diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Contoh misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja, untuk kebutuhan mahasiswa, boleh-boleh saja, Pak. Bagaimana dengan plagiasinya? Nah, Bapak bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir self plagiasi tadi. Kalau di bahasa artikel itu kan fix, formal, ilmiah Pak, murni. Tapi kalau di buku, bahasanya buku referensi, bahasanya menggunakan bahasa ilmiah populer. Banyak melakukan perubahan-perubahan dalam penyajian bahasa dan data. Bisa Pak? Yang penting bukunya tadi itu tidak untuk disertakan dalam ajuan jabatan fungsional. Kalau saya sah-sah saja. Senyampang karena buku itu manfaatnya untuk dibaca, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya yang artikel sudah diusulkan ya sudah, berarti buku untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk diusulkan kenaikan. Kemudian yang kedua, cara menerbitkan buku gratis. Dalam penerbitan buku itu ada dua, Pak. Ada penerbitan itu yang mayor, ada penerbitan yang indie. Yang indie ini yang memang banyak. Yang mungkin Bapak kalau menerbitkan buku harus bayar. Tapi sebenarnya penerbit mayor juga banyak sekali, Pak. Menerbitkan buku, penulisnya tanpa dimintai biaya penerbitan. Tapi asalkan syaratnya naskah bukunya bagus. Naskah bukunya memiliki kualitas tinggi. Naskah bukunya bisa laku di pasar. Untuk bisa menerbitkan buku yang gratis atau diterbitkan ke penerbit mayor, Pak, dua kuncinya. Yang saya sampaikan tadi di slide pertengahan. Segmentasi bukunya pastikan fix. Kalau Bapak Ibu mau menerbitkan buku ke penerbit mayor atau menerbitkan buku yang gratis dan bahkan Bapak nanti akan menjadi orang terkenal, menjadi penulis terkenal karena bukunya biasanya kalau penerbit mayor itu diterbitkan sekitar 2.000 sampai 4.000 yang kemudian disebar ke seluruh Nusantara ke berbagai penerbit buku untuk dijual. Hanya dua Pak kuncinya. Yang pertama, pastikan buku ini sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Tadi saya sudah menjelaskan. Pembaca dari buku Bapak itu mahasiswa. Kalau pembacanya mahasiswa, maka itu menjadi catatan penting bagi
penerbit. Karena pasarnya jelas. Mahasiswa itu hampir jutaan, Pak. Yang kedua, kira-kira buku ini pasarnya gimana? Buku ini ada enggak atau dipakai enggak di berbagai program studi? Contoh misalnya bukunya buku tentang hukum. Kira-kira dipakai enggak buku ini di semester 1, semester 3, atau semester 5 di Fakultas Hukum? Oh, dipakai. Kira-kira berapa fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia? Oh, ada sekitar 500 fakultas hukum misalnya. Maka itu bisa menjadi catatan penerbit, Bapak, untuk bisa diterbitkan di penerbit mayor. Kenapa? Karena bukunya menjangkau di pasar seluruh Indonesia. Di seluruh fakultas hukum, buku ini dijadikan sebagai referensi. Biasanya penerbit itu hanya dua itu, Pak. Pembacanya luas, pasarnya besar. Kalau dua-duanya ini buku Bapak kena, maka saya yakin Bapak bisa menerbitkan buku ke penerbit besar, yang mana Bapak tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Bahkan Bapak nanti ketika sistem penerbitannya penerbitan mayor, maka Bapak mendapatkan royalti dari buku yang diterbitkan. Jadi di konten saya itu Bapak Ibu ada beberapa konten yang saya memang buat kalau pengen kaya jadi penulis. Karena memang ada sistem royalti yang sangat besar sekali sebenarnya kalau menurut saya ya. Kalau kita punya satu buku misalnya, royaltinya setiap tahun itu bisa antara 7 sampai 12 juta satu buku. Kalau tiap tahun kita bukunya terbit, itu tinggal dihitung saja. Kalau buku kita ada 10, ya tinggal dikalkulasi saja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menulis buku itu bisa memiliki aspek-aspek materi yang kemudian juga bisa kita mendapatkan penghasilan dari buku. Itu Pak, caranya begitu. Tapi memang Pak, bagaimana caranya agar buku saya berkualitas? Itu dua tadi itu harus diperhatikan, Pak. Bahasa dalam buku, kalau buku itu untuk mahasiswa, pastikan kira-kira mahasiswa itu paham enggak dengan buku. Menarik enggak buku ini. Kira-kira termasuk ketebalan. Itu juga menjadi catatan. Di buku itu, Pak, rata-rata penerbit itu, penerbit besar, rata-rata memberikan standar halaman itu sekitar 200 halaman. Jika juga menjadi pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Itu Pak Ripli ya. Semoga membantu, Pak. Itu Bu Moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ripli dan Bu Hasrah tadi. Ini ada lagi Pak Hayat, sudah kami rangkum beberapa dari chat yang masuk dan juga Bapak Ibu yang tergabung di live streaming YouTube. Ada yang pertama, batasan maksimal anggota dalam satu buku itu apakah ditentukan Pak Hayat? Lalu apakah boleh sendiri meskipun peneliti ada 3 orang misalkan dalam satu buku itu, apakah saya boleh melakukan konversi sendiri seperti itu? Jadi pertanyaannya mirip-mirip Pak Hayat, maksimal anggota dalam satu buku. Lalu berapa tahun terakhir penelitian yang bisa dibuat buku? Itu Pak Hayat. Apakah dalam satu tim berapa banyak, mungkin seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya penelitiannya bertiga, maka kalau mau dikonversi ke buku, saya menyarankan bertiga saja, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya berapa sih standar penulis itu? Biasanya penerbit itu Bapak Ibu, terutama yang buku-buku referensi atau buku-buku ilmiah. Kalau saya membatasi, walaupun dalam ketentuan POPAK tidak membatasi. Tapi kalau kami, karena berdasar kepada pengalaman di penerbitan-penerbitan besar, penulis itu maksimal dibatasi maksimal 3. Bagaimana kalau lebih dari 3, Pak? Misalnya 4 atau 5. Itu nanti penghitungan angka kreditnya juga berpengaruh. Termasuk biasanya pembaca itu kalau sudah penulisnya lebih dari 3, 5 sampai 10 begitu, itu biasanya memiliki kecenderungan jenis buku itu persepsinya akan berubah.
bisa menjadi buku referensi tetapi dalam bentuk book chapter. Buku referensi dalam bentuk book chapter itu jarang sekali disukai oleh penerbit besar atau pembaca. Kenapa? Karena sistematika penulisannya itu tidak sama Bapak Ibu. Kemudian bentuk penyajiannya juga tidak sama. Kemudian formatnya juga kadang-kala tidak konsisten. Ini kadang-kala yang kemudian misalnya ini pembaca membaca bab 1 penulisnya A. Ketika sudah membaca ke bab 2, penulisnya kan berganti penulis B misalnya. Nah ini biasanya berubah penyajiannya, berubah bentuknya. Ya kadang-kala membingungkan pembaca biasanya. Tapi boleh-boleh saja. Kalau standar saya biasanya 3 orang maksimal. 4 ya masih ditoleransi lah. Standar 4, standar 3, tapi 4 masih ditoleransi. Itu Ibu ya kalau jumlah dari penulis. Kemudian yang kedua tadi apa, Bu Firda? Sebentar Pak, banyak sekali soalnya yang masuk ini. Gambaran. Penelitian berapa tahun terakhir yang masih bisa dibuat buku? Penelitian berapa tahun terakhir? Kalau asumsi saya, penelitian itu maksimal kan 5 tahun. Maksimal 5 tahun itu melihat dari referensi artikel 5-10 tahun lah. 5-10 tahun masih bisa untuk dikonversi menjadi buku. Prinsipnya adalah Bapak Ibu, yang penting hasil penelitian itu masih memiliki tingkat relevansi yang dibutuhkan oleh pembaca. Tapi kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, tahun 90-an itu kan sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini. Jadi kalau saya membatasi 5 tahun. 5 tahun itu masih bisa dikonversikan menjadi buku. Tapi kalau sudah lebih 5 tahun, kita harus banyak melakukan perombakan, terutama di data-data atau di teori-teori. Karena 5 tahun itu biasanya pergeseran hasil-hasil penelitian itu cukup signifikan sekali. Kalau misalnya 6 tahun, 7 tahun mau dikonversi gitu bisa-bisa saja. Tetapi kita harus banyak melakukan perombakan terhadap data-data atau informasi-informasi baru yang memungkinkan apa yang dikonversi itu nanti bukunya masih relevan dan up to date untuk disajikan kepada pembaca. Jangan sampai kita nulis buku ternyata bukunya tidak relevan dengan kondisi hari ini. Artinya bukunya tidak laku dibaca. Bukunya tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini. Bukunya sudah tanda kutip usang ya, atau kadaluarsa. Ini yang sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya mau dikonversi, maka pastikan informasi dan data-data yang ada dalam buku itu perlu diperbaharui, menyesuaikan dengan data-data terbaru. Sehingga buku itu tetap masih memiliki relevansi dan informasi-informasi terbaru yang bisa disajikan kepada pembaca. Karena Bapak Ibu, saya mengibaratkan buku itu seperti masakan atau makanan yang akan disajikan kepada pembaca. Kalau masakan kita sudah kadaluarsa, kira-kira pembaca menikmati enggak masakan itu? Tapi kalau masakan itu hangat, masakan itu enak, masakan itu nikmat, disajikan dengan cara yang baik dan benar misalnya, dihidangkan kepada pembaca, insya Allah pembaca juga akan merasa enak, nyaman menikmati informasi-informasi yang ada dalam buku itu. Kira-kira itu Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalau saya. Karena memang tidak ada batasan juga dalam POPAK ketika proses penulisan atau konversi buku referensi itu seperti apa. Itu Bu Moderator. Ya. Baik, sebelum lanjut membacakan pertanyaan yang selanjutnya, izin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa presensi kehadiran sudah kami bagikan di kolom chat dan juga di grup
Telegram maupun di WhatsApp. Tapi kami mengingatkan kembali bahwa nama yang telah Bapak Ibu input mohon untuk dicek kembali karena nama tersebut yang akan dilampirkan untuk sertifikat yang akan Bapak Ibu terima. Seperti itu. Untuk materi dan rekaman video bisa nanti juga linknya akan kami share di grup Telegram dan WhatsApp. Jadi yang terus bertanya mohon lebih bersabar, nanti pasti akan kami share di grup. Baik Pak Hayat, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini satu dari YouTube. Nanti untuk pertanyaan berikutnya akan kami secara random dari video ya, dari Zoom-nya. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Umi Hani dari YouTube, Pak. Penelitian yang terpublis jurnal ilmiah apa bisa dijadikan buku? Karena sepengetahuan beliau yang boleh dibuat menjadi buku itu yang belum terpublikasi. Seperti itu, Pak Hayat. Ya, Ibu hubungannya tadi di pertanyaan Pak Sarap ini sudah saya singgung ya. Kalau yang bukunya misalnya mau diusulkan ke ajuan kepangkatan, prinsipnya sebenarnya bukan boleh tidak boleh. Karena boleh tidak boleh itu kalau misalnya isinya sama dengan apa yang dipublish di artikel. Tapi kalau misalnya laporan penelitian ini sebagai dasar dalam penulisan buku misalnya, maka boleh-boleh saja, Bu. Sehingga isinya itu nanti tinggal diintervensi aja, disesuaikan dengan kebutuhan buku. Contoh misalnya, kalau yang di artikel itu hanya diambil dari satu rumusan masalah, sementara rumusan masalah yang satunya itu jadikan buku, sebenarnya bisa-bisa saja. Karena proses konversi itu banyak macamnya. Ada judulnya diambilkan dari rumusan masalah. Contoh rumusan masalah satu dibuat artikel. Isinya tentu berbeda. Secara keseluruhan mungkin banyak yang tidak sama dengan laporan penelitian. Kemudian yang laporan penelitian kedua itu dibuat buku misalnya. Isinya juga berdasar kepada laporan penelitian yang sudah dilakukan, tetapi isinya mungkin banyak penambahan-penambahan. Itu juga boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu laporan penelitian yang sudah luaran artikel, yang sudah dipublish, kemudian itu isinya sama dengan laporan penelitiannya. Laporan penelitian ada, luarannya artikel. Laporan penelitian juga sama, luarannya buku. Itu sebenarnya yang tidak boleh karena kalau diusulkan ke kepangkatan. Tapi kalau untuk pengembangan bidang ilmu, saya yakin boleh-boleh saja, Bu. Misalnya contoh untuk referensi, pendamping mata kuliah, untuk pengembangan riset, boleh-boleh saja. Tapi bukunya tidak boleh diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Luarannya sudah berupa artikel tadi yang diusulkan untuk ajuan jabatan fungsional. Karena buku itu, Bapak Ibu, fungsinya adalah untuk menyebarkan informasi secara menyeluruh terhadap pembaca dari apa yang kita tulis. Kalau untuk fungsinya misalnya, bukunya untuk kepangkatan, sementara outputnya sudah artikel, ya berarti jangan dua-duanya diajukan. Nanti dua-duanya dicoret. Tapi kalau misalnya satu diajukan, satunya untuk pengembangan bidang ilmu, ya boleh-boleh saja. Kalau saya begitu, Ibu. Sepengetahuan saya seperti itu. Ya, terima kasih, Bu Hani ya. Baik, terima kasih Pak Hayat. Ini selanjutnya yang dari audiens dari Zoom, ada Pak Danes Jaya Negara. Sudah selanjutnya. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Hayat. Saya terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan penting. Pertama adalah terkait jumlah halaman. Apabila penelitian kita itu kurang dari 200 halaman, biasanya laporan seperti itu. Nah, kita mengisinya itu dari bagian porsi mana yang bisa ditambah gitu. Dari berapa bab itu pertama ya, Pak Hayat ya. Apakah lebih kepada literatur reviewnya atau hasil penelitian sebelumnya begitu. Kemudian yang kedua, prosentase
hasil penelitian yang dikonversikan menjadi buku itu pada bagian mana, walaupun tadi sempat ditayangkan ya. Proporsinya begitu. Proporsi dari karena tadi saya melihat metode penelitian itu terpisah saja, tidak usah dicantumkan. Nah, pertanyaan saya adalah karena buku referensi yang kita lakukan penelitian itu sering bobot risetnya itu justru banyak di metodologi dan di hasil penelitiannya, terutama dari analisis kuantitatif. Nah, ini bagaimana memasukkan ke dalam buku konversi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan segmen, Pak. Bisakah buku konversi itu sekaligus untuk segmen misalnya mahasiswa S1, S2, S3? Karena kita kan sekarang banyak sekali berorientasi kepada hasil-hasil penelitian yang publikasi untuk menulis ya. Rating akademik itu sangat diperlukan. Itu poinnya Pak Kang Hayat. Kemudian yang terakhir, tadi saya tertarik apakah format, walaupun tidak dijelaskan ya, terkait dengan saya sekarang kan sudah ada siap satu buku, tapi itu kumpulan tulisan publikasi yang berbahasa Inggris misalnya. Ini sudah ada siap, sudah sedang diedit. Apakah ini nanti dari sisi pasar akan kurang diminati tidak? Apakah kita harus membuat jadi dua gitu, bilingual, dua bahasa, jadi bahasa Indonesia satu ke bahasa Inggris pakai supaya banyak pembacanya. Nah, lalu kalau untuk e-book ini saya ini agak sedikit lebih cepat untuk memerlukan e-book yang ada ISBN. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, 5 itu Pak Kang Hayat, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya satu tapi terdiri dari 5 Pak Hayat. Jadi yang pertama terkait jumlah halaman yang kurang dari 200 itu bisa ditambalnya dari mana? Lalu yang kedua untuk persentase proporsinya yang hasil penelitian yang untuk dikonversikan itu 2 dulu Pak. Nanti dibahas yang selanjutnya. Monggo Pak Hayat. Terima kasih Pak Danis. Saya sudah mencatat ke 5-5-nya. Semoga nanti bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu yang lain ya. Karena memang waktu kita sangat terbatas. Yang pertama, jumlah halaman. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di slide yang di materi tadi, Pak. Jumlah halaman itu memang untuk konversi ke buku, ada beberapa hal yang harus dihilangkan. Seperti metode penelitian. Metode penelitian dalam laporan penelitian itu kan hanya menjelaskan tentang caranya, bukan substansi bidang ilmunya, tetapi menjelaskan tentang caranya. Cara menjawab rumusan masalah ini misalnya. Mulai dari sub 1 sampai sub terakhir, itu metodologi penelitian atau metode penelitian itu kan menjelaskan konsep metodenya, bukan bidang ilmunya. Itu Pak. Jadi tambalnya dari mana? Memang kalau saya itu biasanya contoh misalnya kalau yang bab 1 lah, bab 1 misalnya. Bab 1 itu kan dari pendahuluan. Nah, kalau di dalam buku itu butuh penjelasan secara komprehensif Pak, di dalam sebuah buku. Bisa dibangun dengan konstruksi misalnya penjelasan dari umum bisa didukung dengan data-data terbaru. Atau bisa didukung dengan teori-teori terbaru atau teori-teori tambahan. Jadi penambahannya bisa dari bentuk-bentuk lain, Pak. Penguatan-penguatan terhadap kalau kuantitatif misalnya ya sudah kembangkan dengan teori-teori yang terbaru atau teori-teori pendukung yang menjadi bagian dari topik utama buku itu. Jadi banyak sekali Pak, karena persentasenya ini juga menjawab yang kedua. Persentase dari konversi itu biasanya sekitar 75%. 75% dari laporan penelitian itu dikonversi semuanya ke dalam buku. Yang paling banyak memang di hasil dan pembahasan Pak, karena itu yang menjadi topik utamanya, yang menjadi nilai-nilai kebaharuannya ada di situ semua. Yang menjawab rumusan masalah itu ada di situ semua. Persentasenya sekitar 75%. Sisanya butuh penambahan dan penambalan dari bentuk-bentuk lain yang memungkinkan mendukung dari konversi bukunya. Sekali lagi Pak Danis, pola dan penulisan laporan penelitian dan buku itu sangat berbeda.
Laporan penelitian itu sebagai sumber dari bahan baku bukunya. Tapi praktek penulisannya itu harus diubah, Bang. Nah, untuk melengkapi buku hasil konversi itu, untuk memperkuat temuan-temuan dalam buku itu, maka perlu didukung dengan misalnya temuan penelitian orang lain juga boleh, atau teori-teori terbaru juga boleh. Itu Pak ya. Kemudian yang ketiga, segmentasi. Bisa Pak. Maka kalau misalnya segmentasinya adalah mahasiswa S1, S2, S3, pastikan dalam penyajian, karena mahasiswa S1, S2, S3 itu sudah masuk ke dalam pembaca mahir. Pembaca mahir. Tidak serta-merta juga misalnya yang S2 atau S3 itu ketika disajikan dengan bahasa-bahasa yang sulit, dia akan paham, Pak. Maka ukurannya bisa menyajikan data dan penyajian bahasa itu bisa fokus kepada S1. Karena S2 dan S3 itu kan pengembangan dari S1, Pak. Termasuk pengembangan ilmunya, bidang ilmunya, itu biasanya pengembangan dari S1. Tidak berdiri sendiri, maksudnya tidak bisa diputus. Maka fokus konversinya, segmentasinya, kalau saya biasanya ke S1. Kalau S1 sudah paham, maka S2 biasanya lebih paham, karena mereka tinggal mengembangkan data-data atau basis datanya. Jadi kalau sudah di S1, kira-kira contoh misalnya seperti buku saya itu Pak, buku manajemen pelayanan publik. Saya memang target segmentasinya adalah mahasiswa S1. Tapi buku itu bisa dipakai untuk S2 dan S3. Karena ternyata di S2, S3 ada mata kuliah manajemen pelayanan publik. Sehingga buku itu menjadi buku dasar untuk memahami pengembangan di pascasarjana. Itu Pak ya, itu triknya. Kalau kita misalnya segmentasinya langsung mengarah ke S2, ke S3, eman Pak, nanti di S1 tidak dipakai. Kalau langsung ke banyak pengembangan dan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ilmiah itu. Dan tidak menjamin juga yang di pascasarjana juga memahami secara utuh penyajian bahasa yang formal itu. Itu Pak ya. Kemudian yang keempat, bahasa Inggris. Tinggal Bapak segmentasinya adalah mahasiswa luar negeri atau mahasiswa dalam negeri. Kalau misalnya mahasiswa luar negeri, maka memungkinkan buku dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih efektif, Pak. Tapi kalau juga dipasarkan untuk di dalam negeri, maka bisa menggunakan dua bahasa. Bisa menggunakan dua bahasa, Pak. Satu bahasa Inggris misalnya dipakai secara internasional, dalam bahasa Indonesianya bisa dipakai yang di dalam negeri. Sehingga bisa menjangkau keseluruhan, Pak. Dan yang terakhir, berkaitan dengan e-book. E-book itu ajuan ISBN-nya, ISBN-nya sama, Pak. Prosesnya sama dengan yang ISBN. Sekarang hampir seluruh penerbit itu memiliki program digitalisasi buku, Pak. Tetapi masih belum optimal untuk direalisasikan. Karena pembaca kita itu masih belum familiar dengan membaca dengan di HP, membaca di laptop, masih tergolong tanda petik ribet, Pak. Sehingga kenapa buku-buku cetak sekarang masih laris, masih banyak disukai? Karena kita masih belum beradaptasi dengan pembacaan yang menggunakan sistem e-book. Contoh misalnya keluhannya cepat capek, tidak fokus. Karena biasanya kalau sudah membaca di HP, tingtung ada WA, pengen lihat media, pengen lihat berita dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak. Tapi proses mendapatkan ISBN sama. Dan bahkan ada banyak program yang ditawarkan oleh pemerintah melalui BRIN untuk digitalisasi buku. Jadi BRIN itu punya program menerbitkan buku-buku yang belum e-book, Pak. Baik buku-buku yang sudah cetak atau buku yang belum cetak. Itu ada program di BRIN, itu penerbitnya dari BRIN, nanti penulisnya biasanya mendapatkan hibah, ada penghargaan dari BRIN. Termasuk di penerbit perguruan tinggi,
sudah mulai mengarah ke pengembangan penerbitan e-book, tetapi masih belum optimal untuk realisasinya karena kebutuhan pasar masih belum menjangkau dengan sempurna. Itu Pak. Dan ya, kalau proses antara sampai layout, setting, sampai publish, lalu keluar ISBN atau ISSN itu berapa lama Pak Hayat? Kalau sudah sekarang, jadi bukunya, ya, ya. Kalau sebenarnya kalau teknis, misalnya seperti layout, desain, itu sekitar 1 minggu 2 minggu Pak. Cetak paling seminggu selesai. Sekarang yang lama itu di proses SBN-nya Pak. Karena persyaratannya juga cukup banyak sekarang, harus menyertakan banyak hal, termasuk harus diuji dulu sama Perpusnas. Agak lama Pak sekarang Pak. Ada yang sampai 1-2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan belum keluar. Ada banyak melakukan revisi karena memang mungkin masih adaptasi. Regulasinya baru, kemudian penerbit-penerbit juga masih beradaptasi dengan kebijakan baru terkait dengan ISBN. Ini juga karena ada persoalan sebelumnya Pak berkaitan dengan pemanfaatan ISBN itu di Indonesia. Jika ini yang kemarin Bapak Ibu yang sedang mengajukan ISBN, insya Allah hari ini cukup harus bersabar dulu karena prosesnya agak panjang. Harus menyertakan surat keaslian, bermaterai, harus di input di website dan lain sebagainya Pak. Dan itu masih direview oleh Perpusnas. Kami saja ini juga masih menyesuaikan. Itu Pak Danis ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti saya jawab di YouTube. Ya, baik, mengingat waktu sudah hampir jam 11, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kami akhiri. Nanti untuk soft file materi dan rekaman ulang akan di-share di grup Telegram dan grup WhatsApp. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah mengacungkan tangan dan melampirkan pertanyaan di kolom chat dan live streaming YouTube. Mungkin bisa kami jawab di lain pertemuan. Kami dari Unisma Press dan ayunulis.id mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti pelatihan taktis pada siang hari ini. Ya, nanti untuk link grup, link dan lain sebagainya akan kami share di grup. Kami ucapkan terima kasih ya. Oh ya. Untuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya, bisa nanti ditanyakan di YouTube, di live streaming itu. Nanti bisa komunikasi di sana atau bisa melalui grup WA juga boleh. Bisa nanti saya jawab atau grup Telegram juga boleh. Nanti yang penting nanti temanya masih berkaitan dengan cover di buku. Misalnya kami jawab sempatnya kami usahakan bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Ya, baik, dan untuk terima kasih Pak Hayat untuk informasi-informasi benefit lainnya. Apabila ingin stay di grup maka akan kami selalu update ya Pak Hayat untuk informasi tentang penerbitan dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Kami akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu, bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat kita semua. Terima kasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.